Pernah nggak kalian mikir, misalnya kalau kita bikin API, di mana nanti suatu saat itu ada fitur upload, entah itu upload gambar, upload file, PDF, dan lain-lain. Pertanyaannya, nah bikin API-nya gimana? Karena kan API-nya itu bentuknya JSON ya. Nah sedangkan file itu, ya dia bukan string. Di dalam JSON tuh nggak ada file gitu ya. Nah pertanyaannya gimana nih cara handle ini? Ini banyak banget ditanyakan, termasuk kita bahas di pertanyaan ini. Oke, ini pertanyaannya dari Muhsyahendra ya. Pertanyaannya adalah upload file form. Halo Bang, mau tanya tentang form upload. Kadang saya mikir untuk upload file berupa file PDF misalnya, lebih baik uploadnya itu dibuat API terpisah atau waktu submit, ngirim payloadnya bareng sama datanya. Soalnya kalau dengan API terpisah akan jadi sampah, mungkin maksudnya kebanyakan API gitu ya. Nah, tapi di sisi API-nya jadi lebih bagus dan lebih cepat. Jadi mungkin kalau dipisahin kan API-nya jadi nggak perlu handle form upload ya, karena terpisah. Nah, sedangkan kalau waktu submit-nya, takut ketika submit berhasil upload-nya gagal, jadi kesannya kayak gagal form, tapi datanya sudah masuk. Tapi kalaupun berhasil, bisa juga request API-nya jadi lama. Terima kasih. Oke, jadi untuk upload form seperti ini memang memang jadi challenge ya ketika misalnya kita bikin API. Pertanyaannya API-nya gimana nih? Kan API-nya tuh bentuknya misalnya request body-nya JSON, jadi bukan upload form ya. Kalau upload form kan beda lagi ya, emang ada struktur resminya di HTTP. Nah, sedangkan kita kalau diubah, jadinya agak aneh misalnya untuk create data, kok bentuknya form, untuk yang lainnya bentuknya JSON. Nah, itu kan agak aneh. Nah, sebenarnya hal ini tuh bukan hal yang bukan hal yang orang nggak alamin ya. Jadi banyak banget emang yang ngalamin ini. Jadi ini udah jadi hal umum sebenarnya. Nah, kita bahas solusinya seperti apa. Oke, jadi solusinya tuh sebenarnya nggak terlalu ribet sebenarnya ya. Nah, jadi kita akan bikin di sini upload form di API. Nah, jadi sebenarnya ada dua solusi. Solusi pertama itu solusi yang memang satu endpoint aja, satu API. Di sana datanya dikirim plus filenya. Jadi digabung ya. Nah, cuma memang ada kondisi beberapa limitasinya. Jadi kita bahas deh. Solusi pertama gitu ya. Itu memang satu API untuk JSON plus filenya. Nah, contohnya misalnya kita mau create data gitu ya. Tapi create data misalnya create data customer. Tapi data customer tersebut misalnya sekalian ada image profilenya, misalnya seperti itu. Nah, gimana yang terjadi? Yang terjadi ya banyak orang yang melakukan seperti ini. Ini salah satu solusi juga ya. Jadi biasanya kita akan bikin dalam bentuk JSON ya. Nah, jadi di sini contohnya ada email ya. Lalu ada name misal aja. Nah, lalu di sini ada profile image misalnya. Nah, pertanyaannya value-nya apa? Karena kan kalau JSON bentuknya di sini nggak mungkin file. Nah, biasanya yang dilakukan adalah sebelum di-upload, dia akan di encode dulu menjadi base 64. Nah, jadi di sini ini bentuknya adalah string juga, tapi ini adalah hasil base 64 dari si filenya. Nah, jadi seperti itu. Jadi filenya itu akan di base 64, lalu dikirim ke sini. Resikonya apa? Resikonya udah pasti payloadnya akan jadi bengkak ya, tergantung ukuran gambarnya. Nah, jadi sarannya untuk solusi yang pertama ini, kalau bisa yang ukuran-ukuran filenya itu nggak terlalu besar. Mungkin di bawah 1 mega seperti itu ya. Jadi kalau file PDF-nya kecil, masih oke. Atau contohnya file Excel atau CSV, atau gambar yang di bawah 1 mega itu masih oke lah. Solusi seperti ini. Jadi ini memang solusi yang banyak digunakan. Jadi ini bukan solusi yang salah ya, ini memang solusi yang banyak digunakan juga seperti ini. Jadi harapannya kita bikin satu API ya. Nah, jadi nanti di sini API-nya itu akan menerima filenya juga. Tapi bentuknya bukan upload form, tapi tetap JSON dan di sini base 64 filenya. Jadi si front end-nya itu akan melakukan base 64 filenya terlebih dahulu. Jadi tidak langsung dikirim bulat-bulat filenya. Nah, ini solusi yang banyak digunakan juga. Oke, solusi yang kedua itu dipisahkan. Jadi memang solusi yang tadi dipisahkan atau enggak, itu memang dua-duanya ada pro dan cons-nya ya. Jadi ini pro-nya otomatis simple ya, dan cons-nya adalah filenya itu kalau kegedean ya, nah maka otomatis akan berat ya. Nah, apalagi kalau API kita memang aplikasinya tidak di-handle untuk file management yang berat gitu ya, atau upload data yang berat. Otomatis ini akan terbebani. Oke, solusi kedua itu memang dipisahkan.
antara yang upload filenya dan juga create data, contohnya create data JSON-nya, seperti itu. Nah, tapi biasanya solusi yang kedua ini tidak akan lepas dari yang namanya object storage atau file storage yang berbasis cloud misalnya, atau ya entah private cloud dan lain-lain ya. Pokoknya basisnya adalah cloud. Jadi simpelnya kayak gini. Jadi ini kan otomatis di satu aplikasi ya, jadi satu server ya, satu app. Nah, biasanya seperti ini. Nah, solusi yang kedua ya, itu nama ininya, nama strateginya adalah signed URL. Jadi ini object storage signed URL. Jadi simpelnya kayak gini. Jadi dibanding aplikasi kita pusing mikirin upload file ya, entah itu gambar, entah itu PDF dan lain-lain, lebih baik kita pisahin aja deh yang ngurus file, biarin si object storage atau file storage. Sesimpel kayak gitu. Jadi di sini nanti ada object storage atau file storage ya. Nah, yang di bawah ini adalah aplikasi kita atau API kita. Nah, jadi simpelnya seperti ini. Jadi dari sisi klien ya, di sini, kalau berhubungan dengan upload file misalnya, atau ngambil, download, dan lain-lain, itu biarin aja langsung interaksi dengan objek atau file storage-nya. Jadi tidak berhubungan sama API kita. Jadi yang dilakukan nanti memang dari kliennya akan melakukan 2 request. Request pertama itu adalah upload dulu datanya ke sini ya. Nah, setelah selesai upload datanya, maka kan akan dapat yang namanya reference ID-nya. Oke, ini ID untuk file yang sudah di-upload-nya. Nah, setelah itu baru yang akan dilakukan adalah dia akan create data ke sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang di sini ini adalah form upload, sudah pasti. Dan yang di sini adalah JSON ya. Nah, jadi ini akan lebih clean dan lebih ringan juga dari sisi app-nya. Nah, mungkin bakal banyak pertanyaan, nggak apa-apa, saya akan wakilkan. Pertanyaannya, loh, kalau gitu nanti setiap orang bisa upload ke sini dong. Tiba-tiba dia nggak upload file banyak dan lain-lain. Itu concern yang make sense ya. Nah, tapi fitur untuk object storage signed URL ini tidak semena-mena semua orang bisa upload ke sini, enggak ya. Jadi ketika pertama kali kita mau create data, nanti si aplikasi kita itu akan melakukan request dulu ke sini. Tolong dong buatin satu URL untuk nanti orang upload file, misalnya, dan kita bisa batasin. Filenya itu hanya gambar, filenya itu misalnya hanya ukurannya 10 mega maksimal, dan lain-lain. Kita bisa lakukan itu. Nah, setelah itu, ya, akan didapatkanlah URL. Jadi nanti akan dikembalikan yang namanya signed URL. Nah, jadi signed URL ini adalah satu URL yang cuma sekali pakai. Jadi orang cuma bisa upload sekali doang ke situ, setelah itu udah selesai, nggak bisa dipakai lagi. Nah, nanti signed URL ini akan kita kirimkan ke klien, ke front end-nya. Ini nih signed URL-nya gitu ya. Jadi kalau mau upload, silakan ke signed URL tersebut. Jadi nanti si signed URL itu yang akan digunakan klien untuk upload datanya ke sana. Nah, setelah upload ke sana, dapetin reference ID-nya, dan barulah dikirim ke JSON API. Kelihatannya mungkin kayak kompleks banget tektokannya ya, tapi nggak segitunya gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman implementasikan, simple kok sebenarnya. Jadi di API kita waktu orang, oke, saya mau create data, nah di sana kan otomatis si kliennya akan request, kita mau create data, nanti si API-nya akan ngirim, kita bikin signed URL, nanti dibalikin ke front end, ya udah front end-nya langsung upload ke signed URL gitu ya, nanti otomatis setelah dapat referensinya dikirim ke JSON API-nya, seperti itu. Jadi itu concern pertama ya, sudah terjawab, jadi nggak usah khawatir ya, jadi nggak semua orang bisa upload, karena ini otomatis kan yang manggil API-nya dan lain-lain itu udah pasti misalnya usernya sudah login dulu. Oke, yang kedua misalnya gimana kalau misalnya setelah di-upload, create-nya itu gagal. Bukankah nanti jadi file sampah seperti itu? Bisa, itu concern-nya masuk akal ya. Jadi contohnya saya udah upload ke sini 100 mega, ketika create JSON API-nya di sini gagal. Gimana nih dengan file yang ada di sini? Nah, di object storage itu memang default-nya ketika upload pertama kali ke sini itu bukan jadi final final file-nya. Biasanya itu disimpannya ke objek temporary. Jadi di sini itu ada nanti itu strateginya adalah temporary file untuk orang upload. Setelah oke, maka
Misalnya kita upload data customer gitu ya, data profile image gitu ya. Jadi nanti customers contohnya images gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita masukin ketika kita bikin send URL-nya, otomatis kita ke sini. Jadi nanti ketika orang upload, contohnya dia upload ke temporary jadinya echo.png misalnya ya. Nah, setelah di-upload ke sini ya, nanti otomatis kan kliennya itu akan ngirim pakai JSON API ke reference temporary echo. Nah, nanti di sini API-nya akan nerima, oh ternyata memang udah ada nih file temporary echo.png, nanti file ini akan kita pindahkan ke sini. Jadi file itu dipindahkan ke sini, echo.png. Jadi ini nanti dihapus, misalnya dipindahkan, seperti itu. Jadi kalaupun nanti akan di sini, oke, saya ternyata file besar.png gitu ya. Nah, tiba-tiba nge-create-nya tuh gagal. Apa yang terjadi? Ya, file temporary ini tuh biasanya akan disetting auto clean up. Misalnya sejam nggak dipakai gitu ya, datanya akan dihapus. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ada yang upload, tiba-tiba dia gagal, ya otomatis kita hapus seperti itu. Nah, jadi ini adalah 2 strategi yang biasa dilakukan. Nah, saran saya gimana? Saran saya sih lebih baik handle menggunakan ini. Ya, walaupun teman-teman, wah kalau gitu berarti saya harus beli object storage dong yang cloud. Murah kok ya. Object storage itu murah banget karena kan dia bayarnya hard disk ya dan bandwidth ya. Jadi itu murah banget, paling per bulannya itu cuma berapa dolar gitu ya. Jadi ini murah banget dibanding kita harus handle di sini semuanya. Nge-handle image-nya, nge-handle file-nya, nge-handle upload-nya, nge-handle download-nya dan lain itu mendingan dilakukan di object storage saja. Ya kalau teman-teman misalnya oke, saya nggak mau pakai solusi cloud. Banyak kok solusi tool-tool yang object storage yang teman-teman bisa install di data center sendiri. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi strategi ini memang strategi umum dilakukan saat ini. Di hampir banyak perusahaan besar itu sekarang menggunakan yang send URL, object storage atau file storage. Dari Sabang sampai Merauke, para coder bersatu, tekan tombol subscribe, jangan